Ya, selamat sore pemirsa. Seperti janji saya siang tadi, ini adalah Chatterbox untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 November 2024. Nggak kerasa bentar lagi kita masuk ke bulan Desember 2024 ya. Uh, Sore ini kita bakal ngebahas melanjutin yang tadi pagi, tentu saja sebagian ya, tentang Jokowi tidak pantas disebut sebagai guru bangsa ya. Dan kita bahas lagi tentang Pilgub Jakarta 2024. Apakah satu atau dua putaran? Ya, ini masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentu tepatnya di KPUD Jakarta yang nanti akan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Nah, kenapa kok Jakarta kok bisa 2 putaran? Karena gini, karena termuat dalam undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Jakarta sebagai ibu kota, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, di mana dalam salah satu pasal yang mengatur tentang keterpilihan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta ini harus memperoleh suara minimal 50% ditambah satu suara. Jadi 50% ditambah satu suara. Gitu. Bukan 51%, tapi 50,01 suara gitu misalkan. Dan itu dipertegas lagi dalam Undang-Undang tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah nomor 10 tahun 2016, diperkuat lagi di Undang-Undang tentang Pemilu di tahun 2017, dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau tepatnya Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2024 yang baru saja seminggu yang lalu itu disahkan oleh DPR RI ya, yang tidak mengubah apa yang sudah ada sejak 2007. Artinya sudah 17 tahun ya, gak dirubah persyaratan untuk dinyatakan sebagai gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta terpilih melalui proses pemilihan kepala daerah ya. Tetap minimal 50% plus satu suara. Nah, berdasarkan hasil quick count dari banyak lembaga survei, ada 8 ya, 6 lembaga survei menyatakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 ya, Dr. Pramono Anung Wibowo dan Haji Rano Karno atau Sidul atau Mas Prambang Dul ini unggul dengan perolehan angka 50% ke atas. Bahkan data terakhir dari SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting, perolehan di quick count itu dari hasil sampel 100%, sudah 100% TPS-nya memperoleh 51,03% suara, yang artinya kan sudah melebihi dari 50% plus 1. Kemudian di beberapa tempat lain ada yang 50,15, ada yang 50,008, 50,09. Kemudian ada laporan dari real count hampir 100% KPUD Jakarta ya, mengenai 40-an lebih TPS yang belum dihitung. Suara terakhir 50,07%. Nah, ini kan sudah melebihi ketentuan dari undang-undang. Maka kalau menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, harusnya Mas Prambang Dul menang 1 putaran di Jakarta gitu. Terkait dengan internnya teman sebelah ya, Ridwan Kamil Suswono yang mengatakan Mas Prambang Dul itu di real count internal mereka 49,28%, data terbarunya ya mendekati 2 lembaga survei yang memang di bawah 50%
seperti indikator yang meletakkan posisi di angka 49% unggulnya, ya itu terserah sih, karena memang sampel TPS ini kan beda-beda dan mereka juga punya variabel dan metode samplingnya sendiri, dan margin of errornya juga ini beda-beda. Nah, akan tetapi yang lebih penting sekarang ini adalah bagaimana kita menanti hasil pengumuman resmi dari KPU yang nanti akan diumumkan di hari Senin 16 Desember 2024. Nanti kita akan saksikan bersama-sama ya, KPUD masing-masing wilayah mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, karena memang proses penghitungannya berjenjang dan lebih cepat karena kan ini tingkatnya tingkat daerah, ya kan? Dihitung dari kecamatan, kelurahan dulu, kelurahan, kecamatan. Nanti kalau sudah itu tingkat kota madya, tingkat kabupaten, terakhir tingkat provinsi. Gitu. Nanti dihitung semua berapa-berapanya. Tapi memang di Jakarta ini kemungkinan besar penghitungannya lebih cepat. Kenapa? Karena jumlah kecamatan di Jakarta ini kan nggak banyak, dan kita di Jakarta hanya memilih gubernur saja. Kita tidak memilih wali kota nor bupati. Ya, walaupun Jakarta punya kabupaten, Kepulauan Seribu, dan kota madya, tapi 5 kota madya di Jakarta itu sifatnya kota administratif. Ya, artinya baik wali kota maupun bupati Kepulauan Seribu itu ditunjuk oleh gubernur Jakarta. Jadi kita hanya memilih gubernur saja, dan proses penghitungannya memang akan lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang memiliki pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan tingkat kota madya seperti Banten dan Jawa Barat yang lebih dekat dengan Jakarta aja lah contohnya. Itu memang proses penghitungannya lama. Proses penghitungannya akan memakan waktu. Makanya dikasih tenggat 19 hari untuk menghitung suara-suara hasil dari Pilkada 2024 ini. Karena memang di 38 provinsi, tergantung provinsinya. Kalau provinsinya luas ya proses penghitungannya juga akan makan waktu. Kalau provinsinya kecil seperti Jakarta, proses penghitungannya akan lebih cepat gitu loh. Dan saya pikir sesudah tingkat kelurahan di Jakarta ini dihitung ya, kan tinggal 40, tinggal kecamatan nih di Jakarta yang dihitung. Nanti akan dihitung suara se-Jakarta Selatan, se-Jakarta Barat, se-Jakarta Timur, se-Jakarta Pusat, se-Jakarta Utara, satu Kepulauan Seribu, akan dihitung semua. Akan dihitung semua dan nanti akan diumumkan oleh KPUD Jakarta pada tanggal 16 hari bulan Desember 2024 yang akan datang. Jadi kita harus bersabar dulu. Tapi kalau dari ketentuan perundang-undangan yang ada, Mas Prambang Dul memang sudah menang 1 putaran. Harusnya kalau kita pegang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 29 maksud saya tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Gitu teman ya. Jadi kita harus bersabar sembari mengawasi, karena takutnya nanti suaranya diperteli lagi. Suaranya diperteli yang sudah 50,07% gitu ya, malah nanti diperteli jadi 49%, jadi putaran kedua ya. Jangan. Putaran kedua ini digelar 26 Februari 2025 di Jakarta. Ini kan sudah lewat lewat 19 hari dari
pelantikan gubernur yang dipilih lewat Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan berdasarkan Perpres yang ada tanggal 7 Februari 2025. Nah, kalau Pilgub Jakarta putaran 2 tanggal 26 Februari 2025, otomatis kan butuh waktu lebih dari seminggu untuk rekapnya secara manual, dan baru akan dilantik sesudah Lebaran. Sesudah Lebaran, bulan kalau nggak Mei Juni 2025, kan ini memakan waktu. Jadi kalau berdasarkan ketentuan yang ada memang sudah layak untuk diklaim atau bahkan diistiharkan untuk menang satu putaran maksud saya oleh KPUD Jakarta. Jadi tidak berlangsung selama 2 putaran ya, kalau berdasarkan penghitungan suara yang ada. Lalu kenapa wacana 2 putaran itu mengemuka? Sementara terbaru kubu paslon Cagup-Cawagup Jakarta nomor 2 Pak Dharma Pongrekun dan Kunwardana sudah ucap selamat ke Mas Pramban Dul. Ya, ini adalah karena lagi dan lagi memang yang namanya Mulyono alias Joko Pret alias Muki Pret ini apa ya, nggak kepengen wilayah yang dianggap berpengaruh buat dia tuh lepas. Oke lah, dia sudah melepas Jawa Tengah dari Banteng, dari PDIP, tapi kota Jogja belum. Sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah itu masih dipegang oleh PDIP, terutama Semarang, ibu kota Jawa Tengah, itu masih dipegang oleh PDIP. Kalau Solo oke lah, sudah lepas dari PDIP. Pak Teguh Prakosa, cawalkotnya kalah oleh cawalkot yang didukung oleh Pak Jokowi. Oke lah, nggak apa-apa. Oke lah menurut saya ya. Oke lah, gitu kan. Kemudian Jawa Barat itu sebenarnya karena saya ikut arahan partai, walaupun saya bukan kader PDI Perjuangan ya, tapi karena saya sudah mentahbiskan diri saya ini bagian dari keluarga besar PDIP, mau gak mau saya harus dukung calon yang diusung PDIP, yaitu Pak Abah JJ Wiradinata dan Mamang Ronald Surapraja. Padahal sebenarnya di Jabar itu cagup-cawagup yang saya dukung adalah dari koalisi Merah Putih, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang memang di quick count ini suara besar 61%. Ini baru quick count, belum ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat, masih menunggu. Runner up-nya adalah Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS, yang berpasangan dengan putra almarhum Presiden B.J. Habibie, Dr. Ilham Akbar Habibie, yang juga Sekjen Iftihar ya. Iftihar itu sebuah yayasan ya, yayasan pendidikan Islam yang didirikan oleh B.J. Habibie ya. Kemudian yang ketiga ada juara 3 ada Cagup-Cawagup Jabar nomor 1 ya, Kiai Acep Ruhiyat, Gita Natalia atau Gita KDI, Abah JJ dan Mama Ronald paling bawah nomor 4. Karena memang gini teman-teman, saya ngerti PDIP mengajukan nama Abah JJ dan Mama Ronald itu mendadak teman-teman, sehingga ruang persiapan untuk kampanyenya tuh jadi kurang maksimal.
karena Abah JJ dan Mama Ronald itu mendaftar di menit-menit terakhir sebelum pendaftaran cagup-cagup Jabar tuh ditutup. Dan mereka berdua juga nggak datang in person, diwakili oleh Ketua DPD Jabar Pak Ono Surono dan jajaran DPD PDIP Jawa Barat. Setelah PDIP gagal bawa Anies Baswedan nyagup di Jawa Barat karena Aniesnya nggak bersedia maju, karena dinyatakan katanya tidak ada aspirasi buat warga Jawa Barat untuk Anies Baswedan. Beda dengan di Jakarta. Di Jakarta, Mas Pram Bang Dul itu walaupun ditetapkan juga di last minute setelah Mamang Emil, Pak Suswono, dan Pak Dharma, Pak Kun Wardana, tapi yang ajaibnya Mas Pram Bang Dul daftar duluan in person. Datangnya. Baru setelah beberapa jam setelahnya Mamang Ridwan, Pak Suswono datang daftar juga. Terakhir baru malam-malam Pak Dharma dan Pak Kun Wardana yang mendaftar. Jadi ngaruh juga kepada persiapan. Dan mohon maaf, Mas Pram Bang Dul ini juga adalah yang pertama mempapar visi misinya kepada KPUD Jakarta dan juga kepada masyarakat luas, ya, dan bisa diakses. Saya punya kebetulan visi misinya, jadi masyarakat terbangun gitu loh kepercayaan kepada Mas Pram Bang Dul. Di samping, maaf kalau saya agak konspiratif dikit ya, sebenarnya Mas Pram Bang Dul ini didukung secara diam-diam oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sebenarnya mantan Presiden Jokowi pun juga sudah mendukung Mas Pram ini secara diam-diam, karena kan ya Mas Pram ini orangnya sudah berjasa lah buat Pak Presiden, mantan Presiden Jokowi, sudah 10 tahun bantu jadi sekretaris kabinet, ya jadinya kalau netizen mengatakan Mas Pram adalah orangnya Pak Jokowi, wajar gitu kan. Tapi apa yang sebenarnya menjadi penyebab kemenangan Mas Pram Bang Dul satu putaran ini? Ayo kita uncover sama-sama. Selain yang sudah diungkap oleh Tempo, ya, karena kekiniannya Mas Pram Bang Dul dalam menggait Gen Z, dalam memanfaatkan platform media sosial, dan juga berkeliling lebih dari sebagaimana disampaikan Mas Pram, ya, Presiden Jokowi waktu itu men-challenge Mas Pram itu untuk berbelusukan ke lebih dari 12 titik dalam sehari, 12 titik gitu, dan dieksekusi, dan sudah berkunjung ke lebih dari totalnya 200 titik termasuk ke wilayah sini sudah dikunjungi oleh Mas Pram Bang Dul. Jadi ini adalah satu hal yang membanggakan gitu, ditambah lagi juga sentimen, ini dia sentimen publik terhadap Mas Pram Bang Dul ini positif. Bahkan sepanjang pelaksanaan debate 3 kali dan kampanye, Mas Pram Bang Dul ini nyaris gak pernah ada sentimen negatif dari masyarakat berdasarkan survei jajak pendapat yang ada. Sentimen publik kepada Mas Pram Bang Dul ini selalu positif. Berbeda dengan Mamang Emil dan Pak Suswono, yang dimana sentimen publiknya lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Ini saya bukan asal ngoceh loh ya, saya ada data dari beragam jajak pendapat.
Jadi boleh dibilang kandang banteng pindah ke Jakarta. Karena di Jawa Tengah ya digusur pasukan bansos dan parcoknya Jokowi. Ya sudah. Ngomong-ngomong parcok, Partai Coklat, disampaikan abang saya, Bang Deddy Sitorus, yang mengarah kepada institusi yang, mohon maaf, ini sering saya kunjungin buat ngidupin musolanya, kepolisian. Di belakang saya ini polsek, kantor polisi. Ya gimana ya, saya jujur baru kali ini saya bicara ya, bukan hanya dalam kapasitas saya sebagai bagian dari simpatisan dan keluarga besarnya PDI Perjuangan, tapi secara pribadi saya entah kenapa setuju dengan yang disampaikan Bung Deddy Sitorus yang mengusulkan agar institusi kepolisian ini dikembalikan lagi saja seperti dulu di zaman Orde Baru, dikembalikan ya di bawah TNI jadinya, atau dulu di bawah ABRI semasa Orde Lama dan Orde Baru. Jadi sebelum Ibu Megawati jadi Presiden kelima Republik Indonesia, memang institusi kepolisian ini ada di bawah ABRI atau TNI kemudian. Kemudian Bung Deddy juga menyampaikan, ya sebaiknya institusi atau dikembalikan saja polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, gitu. Karena kalau polisinya yang kita lihat sekarang, polisi menjadi lembaga yang independen, terpisah gini ya, mohon maaf, banyak skandal. Terutama banget skandal yang maaf banget memalukan gitu loh. Skandal yang Sambo 303 itu. Yang Verdi Sambo bunuh Joshua Tabarat, kemudian tersebar judi online sindiket 303, ya kan, dan seterusnya dan sebagainya. Yang terbaru polisi tembak anak kecil tak punya dosa, tak punya salah, ditembak sama polisi. Apalagi sekarang, mohon maaf, polisi punya faksi. Ini saya bongkar ya, polisi ini punya faksi-faksi. Ada yang memang faksi yang benar-benar tulus ngabdi buat masyarakat, ada. Tapi ada juga faksi polisi yang pro kepada pengusaha besar. Ada juga faksi yang pro kepada penguasa, pejabat tinggi pemerintah. Jadi makanya sekarang ini muncul sebuah presiden, kalau kita nggak bayar polisi untuk tindak kasusnya, ya percuma juga gitu loh. Karena ada banyak sekali kasus-kasus fatal yang memang tidak ditangani polisi karena nggak punya al-fulusiyah wa-ruqyah untuk bayar polisinya, biar kasusnya ditindak. Too bad memang. Makanya secara pribadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Deddy Sitorus. Alangkah baiknya jika kepolisian ini dikembalikan lagi ke bawah TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri aja sekalian. Dan tugas polisi itu dikurangi gitu loh. Tugas kepolisian dikurangi, jadi hanya mengatur lalu lintas, traffic, biar lalu lintas kita lancar, aman, damai, sentosa gitu ya. Kemudian juga hanya berpatroli
di kawasan-kawasan permukiman dan perumahan seperti di sini agar kita bisa tidur nyenyak. Dan kalau untuk tindak pidana kriminal untuk ditindak, dibentuk resersenya, dibentuk reserse untuk untuk menindak beragam tindak pidana kriminal. Itu saya setuju. Lebih dari 3 itu nggak usah. Pak, berarti kalau kayak gitu bikin SIM di mana? Di Dishub, di Kementerian Perhubungan, di Dinas Perhubungan masing-masing. Maaf, di kampung saya di Inggris dan di negara yang punya plat nomor terpanjang sedunia raya, di India, bikin SIM itu bukan di kantor polisi, tapi di Dinas Perhubungan, di Dinas Transportasi, bukan di kantor polisi. Gitu loh. Jadi ada banyak yang peran-peran yang tidak seharusnya diambil polisi juga. Jadi menurut saya setuju dengan disampaikan Bung Deddy Sitorus itu. Cukup 3 saja polisi itu, ngatur lalu lintas, jaga keamanan warga, karena Siskamling, Linmas dan sebagainya sudah ditiadakan gitu ya. Dan kalau ada tindak pidana kriminal itu bentuk reserse dan resersenya yang bertindak gitu loh. Jadi selain itu nggak usah. Tugas penyidikan tinggal dibikin. Saya setuju tuh dengan yang ahli hukum dari Solo itu. Dibikin namanya Kementerian Penyidikan. Ya, atau Badan Intelijen Negara tuh dinaik jadi kementerian, sama seperti di Iran. Iran itu urusan intelijen itu berbentuk kementerian, Intelijen. Nah, saya setuju itu. Jadi para penyidik itu berasal dari kementerian yang baru, Kementerian Intelijen. Jadi kalau ada misalkan nih pencucian uang ditindak oleh intelijen dengan PPATK di bawah koordinasi Kementerian Intelijen misalnya, atau macam-macam. Jadi tugas penyidikan itu ada di bawah kementeriannya tersendiri. Ya, penyidikan apapun, termasuk penyidikan untuk tindak pidana korupsi dan penyelidikan. Gitu. Jadi polisi jangan ambil semua, ambil banyak gitu. Itu kalau saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus itu. Saya setuju banget. Saya setuju banget. Jadi kalau saya malah condong lebih setuju polisian ini balik ke Kementerian Dalam Negeri, balik di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi nggak terlalu bisa macem-macem gitu loh. Tapi kalau di bawah ada plus minusnya sih. Kalau kembali lagi di bawah TNI atau itu juga ada plus minusnya juga, karena kan di TNI juga ada polisi militer. Nah, kalau polisi militer memang itu urusannya lain. Jadi kalau untuk polisian yang ada sekarang ini, saya lebih setuju Polri ini entah di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, atau di bawah TNI. Ya, mengenai ini nanti kita akan bicarakan lebih mendalam lagi. Menurut saya kalaulah kita mencermati situasi sekarang ya, memang Jokowi ini sangat tidak layak
menjadi guru bangsa. Karena buat apa dia mengerahkan tangan-tangan kepolisiannya untuk neror, untuk intimidasi, untuk membatasi ruang gerak kampanye paslon-paslon yang memang bukan berasal dari yang didukung Jokowi. Untuk apa gitu loh. Di Banten ada laporan seperti itu. Paslon Airin Diani, Ade Sofyan mengalami hal seperti itu. Di Lampung paslon Arinal Junaidi kayak gitu juga. Di Jabar Abah JJ, Mamang Ronald gitu juga. Di Jawa Tengah Andika Hendi, Jenderal Andika Perkasa, Pak Hendi Prihadi juga ngalamin hal yang sama. Banyak yang mengalami hal seperti itu. Banyak. Tambah lagi serangan fajarnya. Jadi kalau pandangan saya lebih apa ya? Entah apa gitu yang merasuki Jokowi itu loh. Apalagi dengan rekaman audio yang beredar luas. Katanya Jokowi akan mengupayakan Ahmad Lutfi masuk ke kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto, dan Kaisang yang akan gantiin Ahmad Lutfi Jawa Tengah. Lebih gimana ceritanya? Kalau di konstitusi kan kalau pejabat gubernur kosong kan yang naik wagub ya. Bagaimana ceritanya? Masa ya Ahmad Lutfi masa ya Gus Yassin Maimun jadi wagub setelah dijadiin PLT sampai Kaisangnya dilantik jadi gubernur Jawa Tengah? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Yang benar Gus Yassin yang maju jadi gubernur, wakilnya yang kosong. Wakilnya itu kewenangan Gus Yassin sendiri mau milih siapa. Kalau seandainya senario masukin Ahmad Lutfi ke kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto itu berhasil. Tapi jujur saya kasihan loh sama Presiden Prabowo ya. Jadi beliau ini baru pulang dari kunjungan, kata Bung Deddy Sitorus, baru pulang dari kunjungan ke berbagai negara sebagai perjalanan internasional pertama Presiden Prabowo Subianto. Diawali ke Tiongkok, kemudian ke Amerika Serikat, kemudian ke Peru menghadiri KTT APEC ya, di Lima. Kemudian ke Brasil menghadiri KTT G20. Kemudian berkunjung lagi ke Inggris, katanya atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer. Sudah itu mampir ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ya, di mana penyambutannya dahsyat luar biasa itu. Saya sampai kaget loh ya. Dan akhirnya pulang lagi ke Indonesia lewat Abu Dhabi. Ini kan saya sudah pulang dari ini beberapa waktu sebentar di Jakarta sambil memimpin rapat kabinet terbatas ke Papua Selatan, meninjau lahan food estate. Tiba-tiba disuruh sama Jokowi, mantan presiden, terbang dari Merauke ke Solo, ke rumahnya Jokowi. Ditemuinlah sama Ahmad Lutfi Yassin MZ Maimun Zubair ya. Karena Gus Yassin ini kan anaknya Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun, rahimahullah. Dan dari gestur, saya memang bukan pakar gestur atau gimana ya. Dari gestur dan mikro ekspresinya Presiden Prabowo Subianto tuh, dia tuh dipaksa gitu loh. Dipaksa untuk berstatement seperti itu. Di Banten pun begitu juga.
dipaksa untuk berstatement seperti demikian. Dari mikroekspresi raut muka, gestur. Jadi he's on very high pressure gitu loh. Berada dalam tekanan sangat tinggi banget gitu loh. Dan di Jakarta, mohon maaf, konon katanya ada sebuah surat pernyataan dan tanda tangannya yang katanya itu adalah tanda tangan, bukan tanda tangan asli Presiden Prabowo, tapi dipalsukan oleh salah seorang yang konon katanya pernah berkhidmat di Dewan Masjid Indonesia. Wallahu alam bishawab, saya nggak tahu benar apa enggaknya. Dan itu tuh seakan-akan, aduh, ini menjatuhkan nama baik Presiden Prabowo loh. Kalau tanda tangannya emang dipalsuin, jatuh muruah harga diri dari Presiden Prabowo Subianto. Masa iya sekelas Presiden, Chief Eksekutifnya Indonesia, CEO-nya Indonesia, tanda tangannya dipalsuin kayak gitu, Masya aduh, saya nggak habis pikir gitu loh. Jadi, aduh, saya bilang apa ya, Presiden Prabowo ini tak bisa jadi dirinya sepenuhnya ketika sudah ngemban jabatan presiden. Kenapa? Karena di belakang Prabowo ada Gibran, Mas Gibran, anaknya Jokowi. Dan Mas Gibran itu adalah jembatannya Jokowi ke Prabowo. Ditambah kabinetnya yang luar biasa banyak itu, menterinya. Ada beberapa nama-nama yang pernah berkhidmat di pemerintahan Jokowi. Ada beberapa nama-nama yang memang tangan kanannya Jokowi. Wajar kalau ada yang mengatakan kabinet merah putih, kabinet Prabowo, rasa Jokowi. Pemerintahan Prabowo, rasa Jokowi, ya. Karena Presiden Prabowo sendiri, benar kata ayah tiri saya, ayah sambung saya yang bekerja di Kemenko PMK, Prabowo didukung Jokowi, betul. Sampai Amin Rais ngomong begini ke Refli Harun, Pak, ternyata Pak Prabowo sudah berubah. Too bad. Gitu loh. 3 menit lagi deh, ya. Too bad memang. Ya, saya sih gimana ya, saya kasihan gitu loh. Saya kasihan sama Presiden Prabowo yang memang di satu sisi oke lah, kemarin pas Hari Guru dia memang nangis natural apa adanya karena kayak ini nasi guru dan sebagainya. Tapi mohon maaf, di satu sisi dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia terpaksa harus menjadi orang yang rela disetir sama Jokowi dari belakang, dari jauh. Karena Prabowo, karena apa ya, Prabowo ini sudah dikunci sama Jokowi lewat pangkat bintang 4 kehormatannya itu, supaya ya ibaratnya ya, you jangan macam-macam sama Jokowi gitu loh. Apalagi mohon maaf, pemegang saham terbesar dari koalisinya Prabowo atau koalisi Merah Putih 2.0 atau koalisi Merah Putih Reborn ini adalah Partai Golkar yang punya 102 kursi, punya jatah menteri terbanyak, dan ketumnya adalah orangnya Jokowi, Bahlil Lahadalia. Bagaimana coba? Ya kan? Iya. Repot sudah. Jadi ya memang too bad lah. Jokowi yang harusnya bisa mengakhiri jabatan kepresidennya dengan husnul khatimah, dengan dikenang sebagai presiden yang populer, yang di mata masyarakat banyak puas, justru secara kualitatif menjadi presiden yang ternyata banyak dibenci oleh masyarakat. Ini secara kualitatif, bukan kuantitatif, ya, gitu, ya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk Chatterbox sore ini. Sampai jumpa lagi.